sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para tokoh-tokoh, para kiai, adik-adik, para intelektual, marilah pertemuan ini kita mulai dengan tersenyum. Sebab siapa yang mampu tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Dan Allah sendiri menciptakan manusia sebagai satu-satunya makhluk yang bisa tersenyum. Kalau kuda, bisanya itu hanya nyengir saja. Jadi kalau ada orang suka nyengir, itu dulunya kuda. Dulunya bukan zawali imam. Karena itu, kalau ada orang suka cemberut, itu dulunya ketek. Monyet. Karena itu hindari nyengir, hindari kita adalah makhluk yang ditakdirkan untuk tersenyum. Jangan salah dengan orang, jangan kalah dengan orang Sunda. Orang Sunda itu sebenarnya tak lebih bagus dari Minangkabau dan Bali. Bisa bisa. Bahasa. Orang Sunda itu bisa mengatakan karena indahnya ya Priangan Sidelita, sampai ada puisi judulnya Priangan Sidelita karena indahnya. Padahal dengan Bali ya sama, dengan Minangkabau sama, tapi kelebihannya orang Sunda punya bahasa. Katanya saking cantiknya bumi Sunda itu, ketika Tuhan menciptakan tanah Sunda, Tuhan sambil tersenyum. Imajinasi mereka kita juga bisa mengatakan bahwa pasir di Lombok itu adalah pasir terindah di dunia. Jadi ini pentingnya kata. Dan orang Madura punya bahasa. Bagaimana orang Madura itu supaya laku sampai ke kancah internasional. Orang Madura itu bisa laku dan itu ada resepnya. Kendit. Resepnya tidak jauh dari Sumeneb, ada di Sumeneb. Resepnya gimana? Saya boleh membaca pantun Madura. Bunyinya begini. Cukup bulus lek macem berenang, meleben tingkah gresek poteh, remse bagus tata kramana, monre panting lek macelak ake. Jadi itu resep kalau orang Madura mau kemanapun supaya dimuliakan oleh orang, dia harus punya senyum dan akhlak yang mulia. Bila tata krama bagus. Jadi ada kunci Madura. Ada kunci tata krama Madura. Siapa yang punya tata krama yang baik? Yang namanya mertua itu menanti. Yang namanya mertua menanti. Mertua perempuan. Tapi juga orang Madura punya sikap yang kritis, ya. Pantun yang kedua ini kritis kepada orang yang tata kramanya kurang bagus. Bunyinya begini. Rakarana lek bekal tembok, sakora kabede tetel, pangarana lek bekal gula, pas tepak kaparaban ketel. Cocok. Jadi kita ini punya resep untuk, dan perlu Anda ketahui bahwa sekretaris jenderal Keraton Perhimpunan Keraton se-Indonesia itu Putri Sumeneb. Cuma tinggalnya di Jakarta. Sekretaris keraton ada 300 keraton se-Indonesia berhimpun. Ketuanya itu Sultan Cirebon dan sekretarisnya itu Putri Sumeneb.
Dan Sumenep itu punya riwayatnya doktor pertama di Indonesia itu, bahkan doktor honoris causa yang pertama di Indonesia itu orang Sumenep, namanya Sultan Abdurrahman Pakunataningrat atau Noto Kusumo kedua. Pada tahun 1811 beliau mendapat doktor honoris causa yang pertama di bidang kebudayaan. Beliau ini punya adik ya. Sultan Abdurrahman itu punya adik dikawin oleh Adipati Gresik. Adipati Gresik dengan Putri Sumenep itu punya anak perempuan dikawin oleh Hamengkubuwono III. Punya anak namanya Raden Mas Ontowiryo. Raden Mas Ontowiryo itu yang kemudian menjadi pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Jadi kita punya pemuda-pemuda yang sudah maju pada zaman dahulu. Kenapa kita bisa maju? Karena mau kepada perubahan. Jadi berubah karena hari esok harus lebih baik daripada kemarin. Ya, barang siapa hari esoknya lebih bagus dari sekarang, dia termasuk orang yang beruntung. Tapi siapa yang hari esok lebih jelek daripada sekarang, dia termasuk orang yang talpos. Yang hari sekarang atau besok lebih jelek dari kemarin itu namanya talpos. Karena itu kita ingin berubah menuju ke positif. Nah, perubahan itu hanya akan dicapai kalau kita punya hati yang jernih. Punya hati yang jernih. Jadi ada kata-kata ya. Saya terpaksa mengimpor dulu ya. Kalau mau hadis boleh, atau kalau pakai budaya Nusantara boleh. Budaya Indonesia misalnya. Yang Indonesia dalam bahasa Madura itu dulu ada kata-kata soklat. Sekarang sudah tidak ada kata-kata soklat. Soklat itu apa? Soklat itu adalah logam baik perak, emas atau kuningan yang sangat bersih. Jadi saking bersihnya sampai mengkilat. Nah, hati yang bersih ini modal untuk berubah. Hati yang bersih itu modal bagaimana hari esok lebih baik daripada sekarang. Apa mungkin hati yang kotor itu mengubah kita menjadi baik besok? Tidak mungkin. Itu karena itu ada kata-kata hati yang bersih, pikiran yang jernih. Itu atau dalam bahasa agama disebut qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati sesoklah. Kalau kita punya hati yang soklah, hati yang bersih, maka jiwa kita akan diselimuti oleh kemuliaan. Jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia itu, hati yang bersih itu tidak ada ruang dalam hati untuk membenci orang lain. Jadi walaupun partainya berbeda. Saya dengan nyonya saya kemarin selalu berbeda. Jadi memilih presiden, nyonya berbeda dengan saya. Tapi dia tetap memasak untuk saya. Kalau saya pergi, tetap saya ucapkan istriku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu istriku selalu mekar laksana melati dalam hatiku. Walaupun partai kita berbeda.
berbeda. Aku akan tetap setia, hormat, dan nikmatnya punya hati yang bersih. Jadi orang yang punya hati yang bersih itu dijamin akan bahagia. Adik-adik sekalian tahu sekolah saya apa? Siapa yang tahu sekolah saya? Jawab. Yuk. SM 6 tahun. Seni religius. Walaupun saya ngajar pasca sarjana ya, saya ngajar calon dokter. Jadi modalnya apa? Modalnya tak lanyala tak lanyala. Jadi kalau saya apa? Karena istri saya berbeda pilihan dengan saya, belanja tidak saya ulangi, tetap akan saya berdiri. Karena apa? Aku mencintaimu karena aku bukan mencintai kamu. Aku mencintaimu karena aku sangat mencintai yang menciptakanmu. Karena itu, ya, aku dengan kamu ini, karena cinta dengan hati yang bersih. Aku dengan kamu. Kalau direnung-renungkan, aku dengan kamu. Itu kira-kira kamu dengan aku itu. Kalau hujan cukup meresap ke dalam bumi, tapi kamu yang meresap ke dalam hatiku dari kesekujur tubuh. Itu pentingnya hati yang bersih. Nah, karena itu sekarang kita tersenyum dan tidak ada yang cemberut sama sekali. Jadi kalau kita dengan nyonya kita, Anda dengan istri Anda, itu laksana dua butir embun dari ufuk yang berlainan yang bersatu dalam sekuntum mawar. Jadi mungkin kita ini 1000 percik embun atau 10.000 percik embun yang bersatu dalam sekuntum mawar karena sama-sama punya hati yang bersih untuk melakukan perubahan. Tentu saja perubahan untuk menuju kebaikan. Perubahan untuk menuju kebaikan tidak akan terjadi kalau dilaksanakan dengan niat yang kotor, dengan hati yang kotor. Karena itu kita pergunakan hati yang bersih. Hati yang bersih itu kita keluar dari rumah. Hati yang bersih kita keluar dari rumah. Kalau punya hati yang bersih, melihat gunung terbang, kita doakan semoga gunung itu cepat mendapat berkah. Bertemu dengan orang jual bakso, kita doakan semoga baksonya laris. Bertemu dengan tukang becak, kita doakan semoga tukang becak itu cepat mendapatkan lambangan. Melihat mendung di atas sawah, kita doakan semoga mendung itu tidak cepat pergi untuk tetap menaungi bapak-bapak dan ibu-ibu petani yang menanam padi di sawah. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau selalu berpikir positif, kita akan bahagia. Saya menyerap kira-kira 200-300 nilai masuk ke dalam hati saya bawa pulang dan nanti tidur saya tersenyum. Jadi sebenarnya kita tersenyum itu sedekah. Rasulullah sendiri bersabda, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Tersenyum. Sebab cemberut itu tidak menyelesaikan persoalan. Karena itu generasi muda yang bagus, yang hatinya bersih adalah generasi muda yang tidak bikin masalah, tapi justru yang menyelesaikan masalah.
Jadi ada resepnya nanti. Jangan pikirkan kebaikanmu yang kamu berikan kepada orang lain, karena itu sedekah. Tapi jangan pikirkan kejelekan orang lain terhadap kamu. Sebab kalau mengingat kejelekan orang lain, barangkali ada sisa dendam dalam hatimu, dan itu akan mengotori hatimu. Indah sebenarnya hidup itu kalau menggunakan budaya Madura. Nah, karena itu memperdalam ilmu yang untuk diamankan. Jadi saya tidak tinggi-tinggi ilmunya orang makan saja kalau dipakai. Jelek-jelek saya ini narasumber di BPIP ya. Ya, saya dengan Romo Magnis, dengan Yudi Latif, saya sampaikan di sana tentang Pancasila yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di pedesaan, para petani yang bertanggung. Dia tidak pernah berniat memakmurkan negara dan bangsa, tidak ada. Tetapi kerja sehari-harinya dengan mengirim beras ke kota untuk kita makan, dia sebuah tindakan. Jadi itulah indahnya. Jadi kalau kita makan, seperti makanan saya belum selesai, kalau direnungkan dari mana asalnya beras? Oh, dari sawah. Siapa yang mengerjakan sawah? Para petani. Kerja petani secara totaliter adalah memakmurkan negara dan bangsa. Tidak ada petani, tidak akan ada kemakmuran. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir jernih dan kuiate sesoklah, ya. Sebenarnya kunyahan demi kunyahan daripada nasi yang kita kunyah itu ada alhamdulillah syukur kepada Allah bahwa masih ada orang yang memakmurkan negara kita namanya petani, dan itu pahlawan. Jadi kalau kita datang ke desa-desa ya, ke Pora, ke Bunten, di tepi-tepi sawah ada kuburan para petani, dan kita dari atas mobil tidak susah turun, sempat mengucapkan Fatihah. Kita itu berarti kita telah ziarah taman pahlawan. Indahnya hati yang bersih. Tapi siapa yang bisa melakukan itu? Tentunya orang-orang yang cerdas hatinya, bukan cerdas otaknya. Cerdas otak belum tentu menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita datang ke tepi-tepi pantai, orang-orang yang mengirimkan rencek, ya, saya ini selama seminggu makan rencek, apa pindang-pindang kecil seperti pilinti. Itu berarti kalau ada rencek, ada ikan, itu berarti ada nelayan yang bertarung di tengah malam buta melawan badai dan gelombang di tengah laut. Besoknya ngirim rencek, ngirim penteng kepada kita. Mereka juga pahlawan. Jadi kalau kita datang ke desa-desa, ke tepi pantai, ada kubur para nelayan di sini, dan kita membaca Al-Fatihah, itu berarti kita ziarah taman pahlawan. Tapi siapa yang bisa melakukan itu? Nah, inilah berarti kecerdasan nenek moyang kita di Pulau Madura ini itu perlu kita kembangkan, perlu kita eksplorasi. Dan saya perlu bercerita sekarang bahwa sekarang ini ada tesis di UGM cum laude. Sekali lagi, ada tesis di UGM cum laude. Nilainya 10, IP-nya 3,51. Dan sekarang sudah diambil salah satu lembaga survei luar negeri. Itu dia bikin tesis tentang sejarah Sumeneb, 650 halaman. Dan bukan orang Madura. Mata. Anak Semarang. Anak Semarang. Jadi ini gimana kita untuk bisa tahu tentang lubuk jantungnya nenek moyang kita di Sumeneb?
bagaimana Arya Wiraraja bisa menjadi konseptor berdirinya kerajaan Mojopahit, dan begitu Mojopahit berdiri dia tidak mau jadi perdana menteri, dia masih menjabat sebagai adipati, dan adipati di Lumajang meninggal di sana. Dan pesantren yang tertua di Indonesia, menurut disertasinya Profesor Dr. Mastu, itu berada di Madura, dekat-dekat dengan Madura. Yaitu nama pesantrennya pesantren Jentampes di desa Sotaber, Pamekasan Utara. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini anak cucu dari orang-orang yang kreatif. Jadi sebenarnya anak cucunya tidak boleh bodoh kan? Kalau secara genetika. Ya, Malu sama kucing. Miau. Pujangga di Sumeneb dan di Pamekasan zaman dulu. Ya. Ada Pak Umar Sastro Wiryo, kelahiran Padion di Sumeneb. Dia mengarang tentang akhlak, bahwa seorang Madura itu tidak boleh berbohong, tidak boleh hoax. Muncul lagi hoax itu sekarang, tapi sebenarnya tetap. Jadi Pak Umar Sastro Wiryo itu mengarang sebuah pantun bunyinya begini: Lirsa alir, lirsa alir, alir kum. Nyare entah me besada mon mota esam dikia ada kastale nu ada ki kasta dikia ya. Tuh bapak saya sudah berhenti. Foto bareng. Ini puisi dengan puisi Madura. Oke. Gampanglah kalau puisi ya. Tapi ini saya ingin sampaikan sekali lagi. Tapi cemolek berkelima tan kulina emak tama soki ilmu bertata krama sakulina le emat hormat. Jadi kalau pantun Jakarta sekarang sampai ada kata-kata sekarang Indragiri ke Tanjung Padang, ke Cibulan beli cempedak, punya istri juga berdagang, gaji 1 bulan ada. Aduh. Ada. Kayaknya teguran kepada saya harus saya menghentikan ini, mengganti dengan puisi. Padahal sebenarnya apa yang saya sampaikan ini puisi-puisi Madura lengkap dengan tafsirnya. Ingin puisi cinta? Ya. Makan bubur dari Jakarta, piring dibanting di lubung lalat. Kalau kamu telanjur cinta, tai anjing dianggap coklat. Sudah, saya akan membacakan mungkin 2 puisi saja yang bisa membangkitkan Anda. Sebab orang itu baru hebat kalau dia itu merasa anak ibunya. Itu saya punya puisi ditulis di Rogo Jambi dulu di Banyuwangi ketika merantau. Mama pulang ke Madura gak punya duit, kangen kepada ibu, saya menulis puisi ibu, tapi jelek. Baru tahun 66 itu baru agak baik ya. Tapi kemudian puisi ini ya, puisi yang saya tulis dalam umur 17 tahun ini bisa berangkat kemana-mana ya.
bisa ke Belanda, bisa ke Singapura, Bangladesh, ke Mesir, mana ya bisa buat saya. Sehingga ketika saya ke Belanda, teman-teman di Surabaya menulis di Surabaya Post, Zawawi Imron ke Netherlands bersayapkan puisi ibu, dan saya bantah. Saya ke Surabaya tidak bersayap puisi ibu, tapi saya bersayapkan takdirnya apa-apa. Dan jelek-jelek saya 2 kali mendapat hadiah sastra Asia Tenggara. Kerajaan Malaysia dan kerajaan Thailand. Nah, ketika di Thailand saya ditanya, ini hubungannya dengan puisi. Ketika saya ditanya apa resepnya Zawawi Imron bisa menulis puisi, mendapatkan hadiah sastra The Southeast Asia Right Award, itu hadiah sastra Asia Tenggara. Apa resepnya? Ketika saya menulis puisi ini, yang menulis puisi itu bukan Zawawi Imron. Siapa Pak? Anaknya ibu saya. Zawawi Imron boleh menulis puisi yang jelek, tapi anaknya ibu tidak boleh. Jadi ketika saya naik ke mimbar ya, itu karena Raja Bhumibol Adulyadej itu sudah uzur ya, itu diganti oleh putrinya yang cantik namanya Sriwanawari Narerat. Itu lebih cantik dari teman duet saya baca puisi Putri Indonesia tahun 80 namanya Ratih Sanggarwati, itu kan cantik itu, tapi masih lebih cantik yang mungkin karena Mbak Ratih itu sudah tua ya. Jadi saya dapat hadiah puisi ibu saja ya. Itu sudah bisa bertemu dengan putri raja yang negaranya tidak pernah dijajah ya. Di Thailand itu tidak pernah dijajah itu, dan saya bisa bertemu dengan salah satu orang yang cantik di dunia. Tapi saya cerita sama nyonya saya agak cemberut sedikit. Seperti apa wajahnya? Jangan khawatir, kamu kalau hormat sama aku, kamu bisa lebih cantik dari Sriwanawati. Tapi ada yang lebih cantik dari istri saya. Siapa? Ibu saya. Saya bacakan puisi ibu dulu, dan kemudian sebagai penggugah saya baca nanti Madura Akulah Darahmu. Yuk, saya mohon ketika saya baca puisi ini, Anda berucap dulu sebagai pendengar, saya ini putranya ibu ya Allah, saya ini putranya ibu ya Tuhan. Coba supaya bisa mantap. Saya baca ini juga karena sambil merasa putranya ibu. Kalau saya tidak merasa putranya ibu, akan gagal baca puisi saya. Dan mohon nggak usah merekam di YouTube banyak. Nanti kan kau nggak ada Dan itu ada yang menggugah puisi saya. Ya. Itu ada yang apa? Penggemar puisi saya itu ada yang sampai 7 juta. Dan saya satu peser pun nggak dapat duitnya. Siapa? burung. Sama orang gending misalnya. Dan nggak apa-apa lah itu. Saya yuk, saya baca puisi ibu ya. Yuk, berucap dulu. Ya Allah, saya ini putranya ibu. Ya Allah, saya ini putranya ibu. Ibu. Pancasila. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir.
aku merantau, sedap kopior susumu ibu, dan rantah kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan, karena hutangku padamu ibu tak kuasa kubayar. Hutangku padamu ibu tak kuasa kubayar. Hutangku padamu ibu tidak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibaratkan samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar bukat dan melempar saut, lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakku. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah kukenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang yang lalat, sesekali datang padaku menyuruhku menulis langit biru dengan sajaku. Ada puisi pendek yang Pak Jokowi senang sekali. Judulnya Telur. Anda bisa buka, ya, bisa buka YouTube. Pidato menggetarkan katanya, tapi yang ngasih komentar saya tidak merasa menggetarkan. Pidato menggetarkan. Penyair Zawawi Imron di depan Presiden Jokowi. Coba buka di YouTube. Kalau tidak ada di YouTube, banting HP-nya. Itu tidak akan mengganti. Yang ada ruwet. Ada ya. Ya. Yang ada ruwet. Ada di situ. Ya. Jadi begini ya, saya ini kalau ngeritik orang tidak marah karena sambil tersenyum. Nanti puisi telur nanti. Sekarang mau baca Madura Akulah Darahmu. Itu Madura Akulah Darahmu itu salah satu puisi dalam Celurit Emas. Jadi saya ingin menggambarkan Madura masa depan. Celuritnya bukan lagi baja, bukan lagi besi. Dan tadi telah dikuburkan celurit emas yang baru dikuburkan tadi. Mantan rektor ITS namanya Profesor Dr. Mahmud Zaki. Itu celurit emas. Jadi Anda harus menjadi celurit emas, celurit masa depan, anak Madura yang tidak lagi memegang celurit besi, tapi di hatinya ada celurit emas yang berperan melawan ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Celurit kemajuan, atau mungkin kalau bahasa sekarang celurit perubahan mungkin. Siap untuk mendengar? Siap. Madura, akulah darahmu. Di atasmu bongkahan batu yang bisu tidur merangkum nyala dan tumbuh berbunga doa. Biar berguling di atas duri, hati takkan luka. Meski mengeram dalam nyeri jiwa, takkan letih.
dan aku anak sulung yang sekaligus anak bungsu. Kini berucap di depanmu, sebutir debu hinggaplah, sebasah madu hinggaplah, menanggung biru langit moyangku, menanggung karat emas semesta, menanggung parau sekarat 7 benua. Di sini perkenankan aku berseru, Madura, engkaulah tangisku. Kalau musim labu hujan tak turun, kubasahi kau dengan denyutku. Kalau dadamu kerontang, kubajak kau dengan tanduk logamku. Di atas bukit garam, kunyalakan otakku. Lantaran aku adalah sapi kerawan yang lahir dari senyum dan air matamu. Aku berlari mengejar ombak, aku terbang memeluk bulan dan memetik bintang gemintang di ranting-ranting roh nenek moyangku. Di ubun langit kuucapkan sumpah, Madura, akulah darahmu. Puisi telur jadi telur. Dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih mulia dari mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur. Akhirnya pohon durian berbuah kedondong. Sekian dulu dong. Saya karena sudah tua harus istirahat. Tadi masih keliling di Sumenep, masih digora lukisan. Akhirnya saya ucapkan, Sumenep cintaku, rumah perubahan sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Luar biasa sekali, beri apresiasi yang meriah sekali lagi untuk Kiai Haji Zainal Imran. Jadi luar biasa sekali Bagas. Sudah semangat lagi ya mendengar puisi